bagaimana menerapkan kenapa mediumisasi itu adalah batil. Tadi ada sebuah hal yang benar-benar urgensi terhadap berkaitan dengan syariat ini, ya bukan sekedar sembuh saja pasien kita, tapi ada norma-norma yang seorang terapis yang harus diperbaiki seperti itu loh ya. Seperti tadi ya, apakah seorang itu mengambil langkah kemudharatan misalkan kezaliman demi meraih kesembuhan pasien kita? Enggak gitu loh ya. Karena apa? Secara prinsip di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Di situ ada wala yazidu dzalimina illa khasara. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sampai di sini ayat ini, ketika kesembuhan itu benar-benar caranya benar, niatnya dan tujuannya benar, pasti mengandung rahmat Allah. Wa rahmatul lil mu'minin. Allah sebutkan begitu. Pasti kalau cara itu benar, ya, cara yang dilakukan ruqyahnya itu benar, syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, pasti itu diiringi rahmat Allah. Itu yang penting. Karena prinsip ruqyah, ya, sekali lagi tidak sekedar sembuh. Kalau sekedar sembuh, dukun pun mampu melakukannya. Kalau sekedar sembuh, dokter pun yang Nasrani, yang kafir pun melakukannya. Tapi konsep Tibu Nabawi, konsep khususnya konsep ruqyah ini menjadikan sebuah guidance bagaimana moto kita itu sembuh, mendapatkan ampunan dan rahmat, begitu loh. Ya. Jadi memahami ini harus diskusi sambil ngopi misalkan ya. Satu lagi Ustaz. Satu lagi nih, penting. Ini dari peserta Darul Madinah. Bismillah Ustadz, bagaimana efektivitas ruqyah seorang roki yang masih melakukan maksiat? Misalnya salah satu maksiatnya berzina begitu. Baik, alhamdulillah. Tsumma na'udzubillah ya. Semoga kita khususnya seorang roki ya, seorang ustadz ya, yang mungkin berdakwah di jalan Allah, semoga Allah jaga kita dari sisi keburukan yang sangat buruk, yaitu yang dimurkai oleh Allah ya. Seperti itu, saya sempat miris ya. Masih banyak juga saudara-saudara kita, tapi ya semoga kita doakan selalu semuanya, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah jaga dengan iman yang lurus ya, semoga terlindungi dari fitnah yang besar, fitnah subhat dan fitnah syahwat. Masalah terkait dengan maksiat ya. Seorang peruqyah adalah sebuah contoh terbaik bagi pasiennya. Ya, hendaknya dia memiliki norma-norma adab dan akhlak yang terpuji, baik di dalam syariat ini. Bahkan orang yang paling memerangi kemaksiatan itu adalah peruqyah. Itu adalah motonya. Ya, tentunya kita sebagai manusia biasa, seorang peruqyah pun manusia biasa, bisa terkena fitnah yang mana fitnah subhat dan fitnah syahwat misalkan ya. Makanya biasanya orang-orang yang terkena fitnah yang seperti ini biasanya cara ruqyahnya menyendiri, tidak ada komunitas. Karena gini, jamaah itu diperlukan ya, karena saya sarankan kepada teman-teman para peruqyah yang belum tergabung ke Arsy ya, segera tergabung ya di Arsy. Karena apa? Ini sebuah kekuatan sebetulnya. Kalau kita sendirian nih, lidi, kalau saya sendirian kira-kira mudah nggak dipatahkan. Kalau kita bersatu padu menjadi sapu, ya akan sulit dipatahkan oleh musuh. Ya tentunya fitnah dua ini besar pun sedemikian. Ketika kita mengikuti organisasi atau misalkan wadah yang menaungi kita, misalkan kepada teman-teman, ya misalkan kita salah ada yang mengingatkan, ya seperti ini, watawasobil haq watawasobil sabr, saling mengingatkan di atas kebaikan dan saling bersabar. Itulah jamaah. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-jamaah. Salah satunya adalah umat muslim ini, ya tentunya khususnya para pemuda ini, dia akan kuat ketika dia jamaah. Ya, dia tidak mudah untuk dihancurkan kekuatannya, baik dari sisi kekuatan syaitan ingin menghancurkan jin atau godaan ini, atau organisasi-organisasi yang batil misalkan seperti dukun, kita kan tidak mudah goyah itu seperti itu.
Maka saya sarankan untuk ikut asosiasi ruqyah syariah atau yang lainnya. Mungkin di saudara-saudara kita di Aswaja sana, tidak apa-apa, silakan saja ikuti organisasi ini. Karena apa? Sendiri dengan berkumpul banyaknya orang itu berbeda powernya. Ya. Adapun nanti efektivitas yang ditanyakan saudara kita, aktivitas ya tentang terapi, tentunya hal ini perlu ada pembenahan. Ya. Karena efektivitas atau yang disebut kesembuhan atau yang lainnya ini hak prerogatifnya Allah ya tentunya. Ya kita tidak akan terlepas dari dosa. Ya bukan dari zina saja mungkin kita lalai ya terhadap ini dan itu berdosa, tapi hak prioritas kesembuhan itu tetap di tangan Allah. Ya, apakah Ustadz ini menghalangi dosa ini menghalangi terhadap doa? Iya. Ya, kalau untuk disebut menghalangi dari terkabulnya doa terkadang iya, maksiat itu menghalangi seseorang dari terijabahnya doa, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ada orang yang syafar, ya, ada orang yang syafar, ya, orang ini dari pakaiannya, makanannya haram, bagaimana doanya kabulkan seperti itu. Kata Nabi itu pembenahan diri dilakukan. Adapun nantinya peruqyah ini sadar dan bertobat kepada Allah, dia memperbaiki diri, ya, dia tetap menjalankan misalkan tugasnya sebagai peruqyah, ya tidak masalah. Semoga Allah ridha dan Allah mengampuni kita semuanya. Adapun kita mengambil efektif atau tidak efektif itu bukan sebuah ukuran kita ya. Karena kesembuhan ya dalam konteks terapi ruqyah syariah tentunya khususnya itu hak prerogatifnya Allah yang tidak bisa kita untuk menentukan ya. Misalkan peruqyah masih maksiat, apakah nanti efektif atau sembuh enggak itu ya. Pembenahan itu tetap terjadi dan sebagai manusia kita tidak terlepas dari dosa dan maksiat ya, seperti itu terkadang ya. Maka apakah efektif atau tidak efektif itu haknya prerogatifnya Allah. Adapun dosa yang kita lakukan itu memang akan memblokade daripada kesembuhan iya terkadang ya, doa terkabulnya doa iya ya, seperti itu. Maka kadang kalau ada peruqyah yang masih ngerokok misalkan ya kita tugas kita mengingatkan apakah misalkan tentang apakah efektif, apakah nanti doanya dikabulkan? Loh, peruqyah cek udut dan ngono. Tapi kita tidak bisa menghukumi itu gitu loh. Tapi mengajak mereka dengan kebaikan ya, mengajak mereka untuk berbenah diri supaya Allah tambah ridho kepada kita, kepada saudara kita, itu wajib gitu loh. Tapi menjustifikasi dia tidak efektif ya ini tidak boleh juga kan gitu ya. Tapi masalah dosa maksiat itu memang membuat doa itu tidak terijabah, memang iya seperti itu ya. Tapi ya itu yang saya jelaskan ya, tidak boleh kita menjustifikasi secara mutlak seperti itu ya. Baik, ini yang lainnya mungkin ya. Ini Ustaz, jadi memang ujian para peruqyah sih sebenarnya ya, ketika kenapa kok sampai perzinahan itu terjadi? Ya karena ujian peruqyah itu besar gitu. Terus kadang pasiennya ini juga cantik atau single atau janda, sedangkan pasien itu kan banyak ahwat. Pasien ruqyah itu banyak ahwat memang, dan peruqyahnya banyak ikhwan. Nah kadang ikhwan-ikhwannya juga sisi manusiawinya gitu ya, mungkin tergoda atau mungkin apa gitu. Nah ini kan masalah dosa besar Ustadz. Jadi pasti mempengaruhi efektivitas ruqyah, mempengaruhi gitu. Karena yang beliau tanyakan ini zina gitu kata dia. Ini kan dosa besar, bukan rokok atau yang lainnya gitu Ustadz. Baik. Jadi begini, kita sebagai roki manusia biasa tidak terlepas dari fitnah subhat dan syahwat ya. Jadi untuk hal itu makanya ketika meruqyah seseorang itu ya sebetulnya wajib menghadirkan mahram kalau itu pengen terhindar dari yang seperti itu. Karena nanti ketika peruqyahnya ini tidak ada batasan para ulama yang dilanggar misalkan, maka ini berefek kepada dirinya nantinya, kepada pasiennya. Dan saran saya ketika meruqyah seorang akhwat, apalagi itu single parent atau yang lainnya, usahakan dia memakai mahram atau kita
bersama istri kita, mahram lah, ada mahram. Ya saya selalu sampaikan itu. Ya, Ustadz, apa yang menjadi nanti syaratnya? Ya, nanti harus pakai mahram seperti itu. Baik saudaranya, laki-laki atau perempuan nggak apa-apa, yang penting temani. Karena itu mencegah daripada syahwat kita terhadap pasien kita, kemungkinan begitu. Ya, menutup celah itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah paham batasan-batasan ya antara peruqyah dan pasiennya, ya tentunya khususnya yang akhwat ya. Batasannya tahu, misalkan tidak menyentuh secara langsung, harus dialasi misalkan. Itu tidak boleh, bahkan ada yang terapi, saya pernah melihat seorang peruqyah menerapi holistik, ya semoga tidak terjadi lagi ya, Yumeho, itu bisa habis di ruqyah di Yumeho itu loh. Di Yumeho dengan itu kan tidak pas sekali ya. Ini piye gitu loh ya. Di Yumeho dipeluk, dikerekek itu benar-benar di hadapan saya sampai geleng-geleng. Ini gimana ini? Nggak ada adab dan etikanya seorang yang faqih terhadap pengobat itu loh. Ya, kalau beliau alasannya darurat, ini saya tentang sekali ya. Nggak boleh. Darurat pun antum nggak boleh. Karena ini dilarang oleh para ulama. Ya, darurat pun daruratnya seperti apa gitu loh ya. Kalau mek-mek itu nggak boleh ya. Sama seperti itu, ini luar biasa ini ya. Atau terapi fisik. Saya baru menyontohkan bahwasanya ada batasan, alas kaki aja, alas tangan saja harus yang tebal ya. Misalkan ingin memukul ya pada area-area tertentu harus pakai alas lagi, misalkan gitu, memiliki adab-adab ya. Yang ketiga, tidak usah ya misalkan membuka celah bagaimana pasien ini yang akhwat ini menjadi curhat yang berlebihan. Ini tidak boleh. Kalau tidak ada kaitannya dengan terapi, tidak usah dilanggati, ya. Kayak saya blok, benar-benar saya blok. Saya katakan nih, kalau akhwat ini, kalau tidak ada urgensinya tentang terapi, saya akan tanya, Ustadz anaknya berapa? Ini berapa? Saya blok langsung. Ini tidak ada, ya. Ini tidak boleh celah ini. Maka peruqyah yang seperti ini, insya Allah akan selamat dari fitnah syahwat dan subhat ini sendiri. Maka dirinya harus paham dulu bagaimana dia memiliki ilmu untuk bagaimana menghindari mudarat yang sangat besar terhadap mungkin lawan daripada terapinya, yaitu kliennya gitu ya. Ada sebuah wilayah yang memang tidak boleh kita itu memberikan kelonggaran curhat, itu tidak boleh. Kan sampai malam-malam curhat masih dibales, ini kebangetan kan gitu. Ini sebetulnya yang membuka celah siapa Ustadz? Ya, yang membuka celah dua-duanya. Ya, akhirnya terjadilah perzinahan. Ini yang tsumma naudzubillah. Ini terjadi. Karena apa? Yang pertama, peruqyahnya belum ilmui terhadap batasan-batasan ya, yang harus dia jaga secara prinsip pengobatan nabawi, ya, khususnya peruqyahnya, ya. Lalu misalkan ini pasiennya yang memang membutuhkan itu seperti itu, dan peruqyahnya itu misalkan menjadi celah ya, untuk bagaimana membuka ruang itu, dan semoga kita terhindar semua dari celah-celah yang seperti itu, insya Allah seperti itu. Amin, amin, Allahumma amin. Kita doakan mudah-mudahan yang menjadi pertanyaan Darul Madinah ini yang masih berzina mudah-mudahan diberikan hidayah, dan kita semua dijaga dari maksiat, dosa-dosa besar. Amin, Allahumma amin. Silakan chatnya dibuka, Zat. Kayaknya ada yang tanya di chat, Ustaz. Udah saya bacain semua yang di chat, Ustaz. Udah ya? Ada sekali lagi yang tanya, mungkin sekali lagi ini untuk penutup. Untuk penutup, siapa yang ingin bertanya lagi? Mungkin antum lagi, nggak apa-apa, diskusi seru. Mudah-mudahan nanti malam pesertanya agak banyak, maka akan rame diskusinya insya Allah. Materinya sedikit, cuman berat ya, karena ini menyangkut ain terlatih ya. Nanti malam insya Allah. Ustadz Selamat Bahari silahkan bertanya. Beliau host ini nanti malam. Ustadz, silakan Ustadz. Dari Depok. Kayaknya nggak hadir beliau.
Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, ini siapa yang bertanya? Untuk mencari bubuk bagaimana ya? Buhul ya. Ya, Buhul. Tentunya apa namanya untuk mencari buhul dalam kasus sihir ya, saudaraku yang bertanya, tentunya dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam syariat ya, salah satunya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terkena sihir ya, sihir yang menyihir adalah Labib ibnu Adsan ya, seorang Yahudi yang menyihir Nabi dengan bekas sisir rambut yang di ini ya, yang diikat di mayang kurma ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa namanya merasakan dampak sihir itu sendiri, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Nah, salah satunya itu ketika kita merasakan dampak sihir atau yang lainnya kok kita kena dampak sihir ini, pastikan ini mungkin sihir itu. Kita memohon kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, ya berdoa terus menerus kepada Allah. Ya Allah, ya meminta pertolongan terus. Akhirnya apa? Kalau Nabi SAW ini ditunjukkan buhul sihirnya. Karena beliau SAW ada bimbingan wahyu, ada malaikat yang turun untuk bagaimana menunjukkan buhul sihirnya, ya maka cepat sekali, ya. Nah, bagaimana tentang kita kan gitu? Tidak ada bantuan malaikat kan gitu ya. Tapi Allah ingatkan bahwasannya apa namanya ud'uni ajib lahu. Jadi berdoalah padaku maka aku akan kabulkan doa kalian. Maka seyogyanya saya bernasihat kepada saudaraku yang mungkin terkena sihir, sering-seringlah berdoa kepada Allah terhadap hal-hal kebaikan terhadap yang menimpa dirinya, mungkin keburukan ini harus terangkat. Kalau memang ini sihir, supaya Allah tunjukkan buhulnya. Kalaupun tidak ditunjukkan, Allah selesaikan sihirnya secara langsung. Seperti itu. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan kasus sihir, misalkan seorang peruqyah yang menanyakan keluhan sakitnya, ya menanyakan sebelum sakit dan sesudah sakit apa yang dirasakannya. Ya, kalau memang ini sihir misalkan, fokus saja ya tentang doa terus, berdoa terus. Adapun nanti terlintas di dalam benak pasien kita mungkin satu harinya dalam mimpi, lalu pasien kita mengatakan saya bermimpi di pot ujung gang saya itu ada sesuatu yang ditanam. Boleh di cross check ya. Tidak dipaksa-paksakan untuk menemukan buhulnya, tapi secara teori berdoa kepada Allah ya tentang kebaikan supaya Allah berikan petunjuk. Tapi dengan jalan yang tadi batasannya tidak boleh dipaksa untuk membayang-bayangkan buhulnya atau di mana, lalu men-scanning buhulnya. Lalu ibu sekarang saya ruqyah, ibu rasakan hawa panas ya. Hawa panas itu di mana? Ikuti hawa panas itu. Nah, ini tidak boleh ya. Ini tidak diperkenankan. Dan peruqyah apakah banyak masih ada ini ya. Dan tidak bolehnya itu tadi dasar hukumnya ya. Men-scanning buhul itu ya bisa dikategorikan sesuatu yang mudarat dan batil ya dalam ruqyah. Karena apa? Ya tadi landasan hukumnya sudah dijelaskan ya. Dan bagaimana kita nanti menemukan buhulnya? Ya kalau ketemu tidak apa-apa dengan berdoa. Kalau bertemu alhamdulillah. Kalau nggak ketemu pun tidak masalah gitu loh. Apakah sihir harus ketemu bukulnya? Tidak juga gitu loh ya. Tidak juga ya. Ruqyah saja mandiri, baca surat Al-Baqarah, lakukan amalan-amalannya. Ya, karena sebelum ada saudara seiman kita yang masuk ruqyah, beliau mantan dukun. Ya, sebetulnya buhul sihir itu bisa netral dengan sendirinya, tidak ada pengaruhnya. Ketika ini catatan ini misalkan tidak harus ketemu ndak ya, buhul sihir itu bisa netral tanpa dihancurkan itu bisa netral ya, tidak ada pengaruhnya itu, meskipun disimpan oleh dukunnya atau tukang sihir itu sudah nggak mempan, nggak aktif kembali, diakibatkan karena apa? Kekuatan iman di dalam diri seseorang ini ya, salah satunya itu. Yang kedua, kedekatan dia kepada Allah
Ya Allah melindungi, salah satunya adalah membaca setiap harinya misalkan zikir pagi dan petang, ya, mendawamkan surat Al-Baqarah ini, memohon Allah, ridho Allah untuk menghancurkan bukul sana yang di jauh sana misalkan. Yang tidak harus kita scanning, tidak harus ketemu kok, tidak harus dipaksakan bukul itu harus ketemu, ngapain capek-capek. Kalau ada mimpi misalkan atau perasaan misalkan ketika di ruqyah, habis di ruqyah kok saya di pojok sana kok saya was-was terus, kita ambil bukulnya, alhamdulillah kalau ketemu. Kalaupun ketemu di sekitar rumah pun alhamdulillah. Kalau tidak ketemu ya tidak usah dipaksa-paksakan, begitu ya. Intinya seperti itu. Karena sesuatu yang nantinya berlebihan menyikapi sihir, seolah-olah sihir ini harus ketemu bukulnya, itu salah, ya. Salah cara menyikapi. Ya. Salah. Kalau hal itu mindset kita berada pada titik itu, maka kita akan kerepotan. Ya, bagaimana kalau bukul sihirnya itu ditaruh di misalkan di batu karang air laut, ya, yang jauh sekali berkilo-kilometer dari, apakah kita mau terawangan kan gitu? Apakah kita mau scanning berkilo-kilo ya jauhnya? Ya enggak mungkin, ya. Ya, pukul sihir tidak harus ketemu. Kalau ketemu alhamdulillah, tidak ketemu di ruqyah saja. Wes bar di ruqyah saja, ya. Amalan-amalan yang baik dilakukan, ya. Misalkan baca merutinkan mendawamkan Al-Baqarah misalkan, boleh silakan, ya. Lalu memakan buah yang direkomendasi Nabi yaitu kurma ajwa setiap 7 butir. Nabi SAW itu mengatakan, ya, apakah Nabi SAW mengatakan harus ketemu bukul sihirnya baru sihir itu selesai? Enggak. Nabi cuma mengatakan SAW, barang siapa, ya, yang memakan 7 butir kurma ajwa, ya, 7 butir kurma ajwa di pagi hari, ya, kata Nabi SAW, maka Allah akan hilangkan racun dan lindungi dari sihir. Bayangin aja, penetral sihir, pelindung daripada ini, kurma ajwa. Apakah kita terbebani terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bukul? Enggak. Maka kita nantinya kalau mindset kita suatu kasus sihir harus ketemu dengan bukul, maka akan jadi berat pada pikiran pasien dan berat perukiannya. Sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang akan bertentangan dengan syariat, seperti mediumisasi, seperti khoyali, seperti tadi scanning bukul dan yang lainnya, cara-cara supranatural yang aneh. Dan itu dilarang oleh syariat, ini tambah buruk nantinya. Tambah rumit, tambah runyam, tambah ruwet kan gitu. Ya, santai saja ngadepin sihir itu, santai saja. Tidak usah kita berlebihan gitu ya. Santai saja ya. Yang bertanya begitu. Mungkin Ustaz sudah ya Ustaz ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi di chat WA? Coba dibuka. Belum ada. Belum ada ya? Baik. Ya, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Abu Alia atas ilmu-ilmunya yang sudah dibagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Ustaz Abu Alia diberikan keberkahan, amin, kemuliaan, kesuksesan dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian Ruqyah Center, saya ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas keluangan waktunya, partisipasinya. Mudah-mudahan semua peserta diberikan kesehatan, kesembuhan, kesuksesan, kemuliaan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup kajian sore ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz Abu Alia, silahkan. Baik. Untuk kawan-kawan semuanya, insya Allah nanti malam ada kajian KRC lagi, ya, 2 sesi ya, karena banyak yang meminta malam juga. Akhirnya insya Allah kita turuti, karena ilmu ini innamal ilmu indallah. Jadi insya Allah kita salurkan semuanya. Insya Allah ada kajian yang sifatnya gratis seperti ini, ya, tanpa ada pungutan biaya. Tapi ada juga yang memang ada konsep ya terapi candu, seperti misalkan pelatihan-pelatihan TFT yang lainnya itu mungkin berbayar. Insya Allah diikuti. Ada di Nganjuk nanti tanggal 18-19 insya Allah di sana ada terapi candu, bisa ikut online maupun offline. Panitia menyiapkan
teknis ya, secara teknis offline maupun online, insya Allah ya di Nganjuk, insya Allah kita bertemu ngobrol bareng ya dengan teknik yang sangat luar biasa yang sudah saya modifikasi ya, saya tambah terus sampai 10 slide, 100 slide ya sekarang. Dari dulu 40 slide sekarang materinya hampir 100 slide ya, sangat bagus sekali ya pemahaman kita tentang terapi kecanduan, fobia dan yang lainnya. Untuk nanti malam insya Allah bisa diikuti kembali, kawan-kawan bisa masuk Zoom-nya jam 8 insya Allah dengan tema sihir dan ain terlatih, dan ini juga materi yang sangat bagus sekali yang mungkin nantinya kita temukan kasus-kasus di lapangan bagaimana mengenali orang yang mengasah ainnya ya, apakah mungkin trainer hipnosis itu memiliki kekuatan ain secara tidak mereka pahami, tidak ketahui. Kita bahas nanti malam insya Allah bersama saya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih atas atensinya, dan bila kalian menyukai video ini, tolong like dan subscribe di atasnya. Terima kasih dan selamat menonton video kami selanjutnya.